Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti pada Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 31 sampai 37. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita telah membaca ayat-ayat di bagian akhir dari Roma pasal 8. Dan ada 3 ayat yang diakhiri dengan tanda tanya atau merupakan satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini jawabannya penulis surat Paulus itu sudah tahu. Ya. Jadi misalnya begini saudaraku, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Penulis surat Roma sudah tahu nggak ada, karena diawali dengan kalau Dia sendiri tidak menyayangkan anaknya, gitu ya. Kalau Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya, menyerahkan anaknya untuk kita semua, mana mungkin Ia akan menggugat kita. Mana mungkin ya, Ia akan terpisah dari kita. Nah, saudaraku, hari ini saudaraku, judul firman Tuhan adalah merdeka dari rasa takut. Presiden Amerika yang keberapa itu? Roosevelt. Dia dalam pidato di Perang Dunia Kedua itu saudaraku. Dia menginginkan satu kemerdekaan bagi bangsa-bangsa. Salah satunya ini saudaraku, merdeka dari rasa takut. Ya, karena waktu itu negara-negara di dunia banyak yang masih dalam penjajahan, diliputi rasa takut. Dan merdeka itu membuat bangsa-bangsa di dunia yang dijajah, suku-suku bangsa yang dijajah itu bebas, merdeka dari rasa takut. Negara kita merdeka dari tahun 1945. Lalu apakah yang didengungkan Roosevelt tahun berapa? 45? Ya, tahun 45 atau 41 begitu ya. Apakah yang diucapkan dalam pidato kenegaraannya itu sudah terjadi di seluruh dunia? Apakah sudah terjadi di Indonesia? Kita semua merasakan apakah kita sudah bebas dari rasa takut atau belum, begitu. Dan lebih tajam lagi, saudaraku, sebenarnya ada merdeka itu dari merdeka kebebasan berbicara dan salah satunya kebebasan beribadah. Nah, apakah kita sudah punya itu semua? Ya kita doakan supaya negara kita benar-benar merdeka dari rasa takut, merdeka untuk beribadah. Amin. Ya. Saudaraku, Paulus mengatakan ini saudaraku, bukan untuk satu negara, bukan untuk satu suku bangsa, tapi untuk seluruh dunia yang berkaitan dengan kemerdekaan hidup yang sesungguhnya.
Tapi masalahnya apakah sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kemudian kita benar-benar merdeka? Ternyata belum. Ya, ternyata belum, saudaraku. Sehingga saudara-saudaraku, kita ini kadang-kadang berpikir atau pernah berpikir bahwa kita ini adalah orang berdosa. Walaupun kita sudah menjadi percaya. Itu sebabnya di awal Paulus katakan bebas dari penghukuman. Karena banyak orang Kristen termasuk kita semua, setelah menjadi percaya, setelah jadi orang Kristen, kita masih belum bebas, belum merdeka dari rasa takut, dari takut dihukum dan lain sebagainya. Nah, kita merasa masih orang berdosa dan kita merasa tidak cukup baik. Ya, tidak cukup baik untuk menarik perhatian Allah sehingga Allah itu mau peduli terhadap kita. Kita ini enggak cukup baik sehingga Allah itu mau memperhatikan kita, mau peduli dengan hidup kita. Lalu kita juga berpikir, keadaan kita yang seperti ini, lalu kita harus menghadapi banyak semua yang terjadi, semua masalah hidup, semua kesukaran hidup, saya hadapi seorang diri. Enggak ada orang lain, enggak ada yang mau menolong, enggak ada yang peduli. Saudaraku, kita berpikir seperti itu. Dan pemikiran seperti ini, saudaraku, membuat kita semakin memiliki rasa takut. Ya, ketakutan menghadapi hidup, rasa takut menghadapi kejadian-kejadian yang di depan kita. Saudaraku, setiap orang punya rasa takut itu. Rasa takut, mungkin ada orang yang benar-benar enggak punya rasa takut. Tahu-tahu ada kecoa takut, saudaraku. Rasa takut itu bisa ada di hati siapapun juga. Tapi ayat firman Tuhan ini berkata bahwa ada janji Tuhan untuk kita semua. Sehingga kita bebas dari rasa takut. Dan inilah jawaban atas berbagai kebingungan hidup kita. Tadi saya katakan kita berpikir, kita ini enggak cukup baik, kita ini orang berdosa. Ya, pasti enggak ada yang peduli, apalagi Allah. Allah itu maha suci, Allah itu maha mulia. Saya berdosa, mana mau Tuhan, mana mau Allah menolong saya. Lalu menghadapi kenyataan berat, kita takut. Tapi kita bersyukur bahwa ayat-ayat yang kita baca di Roma pasal 8 dan bagian pembacaan hari ini, bahwa kita dibebaskan, dimerdekakan dari rasa takut. Ayat firman Tuhan yang kita baca, janji Tuhan untuk kita semua. Dan ini jawaban bahwa kita orang-orang yang telah dibebaskan dari rasa takut. Amin. Ya, dimerdekakan dari rasa takut. Khotbah pagi hari ini, supaya kita benar-benar merasakan bagaimana Allah yang mencintai kita, bagaimana Allah yang peduli terhadap kita, dan itu membuat kita nyaman. Kita nggak takut menghadapi hari esok. Ya. Kita nggak takut dengan kesukaran-kesukaran yang ada di depan. Kita punya keberanian karena Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan kita manusia. Lalu ketika kita susah, ketika kita bermasalah, anaknya yang tunggal aja sudah dikasih. Apalagi yang lain-lainnya. Apalagi yang kecil-kecil. Dia pasti tidak membiarkan saya dan saudara berjuang sampai jatuh bangun. Allah pasti membantu kita. Allah pasti menolong kita. Sehingga kita bisa berjalan tegak dan tidak merasakan rasa takut. Saudaraku, ada beberapa kalimat dalam pembacaan kita ini yang sangat menarik. Dalam ayat 31 pembacaan kita tadi. Ayat 31 pembacaan kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
Siapakah yang akan melawan kita? Amin. Saudaraku, ini iman nih saudaraku. Allah di pihak kita. Aku pahlawan kecil, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Pagi ini saudaraku, ya kita membaca satu kalimat, mendengar satu kalimat tentang Allah berada di pihak saya. Ini beda banget saudaraku ya. Tuhan berada di pihak kita, diingatkan dengan lagu sekolah minggu ya, aku pahlawan kecil. Yesus panglima. Lalu Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini jadi berani loh saudaraku. Jadi punya keberanian yang luar biasa. Saudaraku, kalimat ini penting untuk dimengerti dan diimani. Ya, Allah berada di pihak saya. Saya yakin akan beritahu saudaraku yang di pihak kita itu siapa aja. Ya, kalau kita punya masalah pasti ada yang berpihak-pihak. Dalam keluarga kalau ada masalah pasti ada di pihak sebelah sana, ada di pihak sebelah sini, kan gitu ya. Ada berpihak-pihak, tiap keluarga punya pengalaman itu. Nah, saudaraku, kalimat dalam ayat ini penting banget untuk dimengerti. Kalau Allah berada di pihak saya, nggak ada lawan kita. Ini membuat kita nggak takut, membuat kita merdeka dari rasa takut. Ada beberapa kalimat yang familiar, yang sejajar dengan ini saudaraku, tentang Allah di pihak kita ini dalam bentuk lain. Ya, misalnya Immanuel, apa saudaraku? Tuhan beserta kita. Ya, Tuhan bersama-sama saya. Ya. Lalu kita punya nyanyian juga, bersama Yesus lakukan perkara besar. Saudaraku, ini kalimat-kalimat yang membuat kita kuat. Kalimat-kalimat yang membuat kita merasa aman. Lalu belakangan ada lagu yang populer, bersamamu Bapa. Ya. Kalau ada bersama Tuhan, kalau ada penyertaan Tuhan, kita ini rasanya aman, nyaman. Amin? Iya, jadi ada aman, ada amin, ada apa lagi saudaraku? Iman. Jadi dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke Indonesia 3 kata ini dalam satu kata yang sama. Ya. Lalu kalau diterjemahkan bisa amin, bisa aman, bisa iman. Ya, kalau ada iman, kita aman, lalu kita selalu berkata amin. Gitu ya, pelajaran bahasa. Ya, saudara-saudara, dalam pembacaan kita Paulus berkata dengan menggunakan frasa yang berbeda dengan ungkapan-ungkapan tadi, bersamamu Bapa, Allah beserta kita, dia ungkapkan dengan frasa yang berbeda. Dan ketika kita membaca ini, tentu Paulus mengharapkan ada sesuatu yang lain. Dia gunakan kata-kata di pihak kita. Ini udah kelihatan sekali satu perbedaan. Ya, kalau di pihak sini ada di pihak sana. Nah, ada kata-kata menggugat tadi ya, pembacaan kita. Ada kata-kata menggugat. Nah, kalau ada kata-kata menggugat, ada yang digugat, ada yang tergugat. Udah jelas ada pihak sini dan pihak sana, saudaraku. Kita lihat di ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya ulangi yang tadi. Anaknya sendiri diserahkan, apalagi yang lain-lainnya. Nah, saudara-saudara, keberpihakan itu selalu ada alasannya. Betul? Alasannya biasanya di pihak sini benar, saya ikut sini sebab pihak sana salah. Ada keberpihakan juga enggak berdasarkan benar atau salah, berdasarkan apa ya? Setia kawan misalnya, ya. Jadi berpihak. Lalu apa alasannya? Tuhan berpihak pada kita. Kita ini orang berdosa, kan seperti itu. Tadi
Kita merasa nggak layak, nggak cukup baik. Kok Allah mau berada di pihak saya? Saya tanya saudara sekarang, ini saudaraku, sebelum saya lanjutkan, apakah saudara merasa Tuhan di pihak saudara? Kalau ada yang belum merasakan itu, bisa saja loh, ada. Karena satu pergumulan, karena beban yang belum terselesaikan, enggak tuh, Tuhan enggak di pihak saya. Dengarkan saya dalam khotbah ini, saudaraku, kenapa Tuhan berada di pihak kita? Sebab Tuhan sayang pada kita, amin. Dibuktikan dengan kita ditebus. Kita menjadi miliknya, saudaraku. Jadi saudaraku, kenapa Tuhan mau ada di pihak kita? Karena kita miliknya. Kita miliknya. Saudaraku, kita punya anak itu milik kita. Kalau anak kita salah, saudara merasa di pihak mana? Pihak lawan atau pihak anak saudara? Ya. Biasanya ini anak saya. Ya. Pasti kita ada di pihaknya. Urusan nanti kita perbaiki, kita omelin, kita marahin, nanti orang lain nggak perlu tahu, kan seperti itu. Jadi kita tetap ada di pihak, itu normalnya. Allah, kenapa sih mau di pihak saya? Kenapa mau di pihak saudara? Karena kita ini miliknya, amin. Dibeli dengan harga yang mahal, tunai. Ya, dulu nggak ada leasing, saudaraku. Ya, dibeli dengan harga yang mahal, tunai. Jadi Tuhan ada di pihak kita karena penebusan yang mahal. Itulah sebabnya Allah mau berada di pihak kita. Dan saya ingin katakan pada saudara, bahkan seburuk apapun yang terjadi dengan hidup kita, Allah tetap ada di pihak kita. Amin. Saya ulangi, seburuk apapun keadaan kita, sebab kita ini miliknya, Allah tetap di pihak kita. Mungkin kita pikir kalau kita berdosa, parah dah gitu keadaannya, Tuhan gak mau di pihak kita. Tidak, Tuhan tetap di pihak kita. Karena kita miliknya, kita miliknya. Saudariku, Mazmur mengatakan, Daud mengatakan dalam Mazmurnya 118 ayat 6, ini saudaraku. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini Daud, saudaraku, dia katakan Tuhan di pihakku. Siapa yang mau ganggu? Apa yang mau dilakukan manusia terhadap aku? Itu sebabnya dulu penulis lagu katakan Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ini keren banget lagu ini, saudaraku. Iya, Tuhan di pihak saya, siapa yang berani? Wah, saudaraku, Yesus panglimaku. Panglima kita itu menangan, jago, superhero. Dan dia di pihak kita. Kita masih takut? Enggak lagi, ya. Kita enggak takut. Karena Tuhan di pihak kita, panglima yang hebat itu di pihak kita. Yang kedua, Allah jadi pembela kita. Nah, apa bedanya di pihak kita? Ya, apa bedanya di pihak kita dan pembela kita? Saudaraku, lama saya renungkan ini dan saya diskusi dengan Pastor Gisel. Dan saya dapatkan ini, saudaraku. Enggak semua orang yang di pihak kita kemudian akan, kayaknya paham ini ya. Pengalaman pribadi? Iya ya. Merumuskannya sulit, saudaraku. Tapi begitu diucapkan ternyata cocok dengan pengalaman hidup. Enggak semua orang yang di pihak kita itu kemudian membela kita, gitu. Karena nggak semua orang yang di pihak kita itu merasa memiliki kita, kan gitu ya. Nggak semua orang yang di pihak kita itu mengasihi kita, enggak, saudaraku. Jadi saudaraku, kesukaran dan penderitaan yang terjadi mungkin saja karena kesalahan dan dosa kita. Nah, tidak semua orang yang berada di pihak kita itu kemudian mau menolong. Ah, dia salah ngapain? Biarin aja. Bisa? Bisa, iya. Enggak semua orang yang tadinya di pihak kita mau membantu. Enggak, saudaraku. Kadang-kadang ada yang awalnya di pihak kita justru menjadi lawan. Betul?
Bisa, gitu. Nah, nggak semua orang yang di pihak itu akan membela kita. Iya, enggak, saudaraku. Pasti satu persatu kita sudah pernah mengalami itu. Ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, orang-orang yang di pihak kita tadinya satu-satu pergi meninggalkan kita. Ya. Kita nggak punya siapa-siapa lagi. Tapi saudaraku, ada Tuhan yang di pihak kita, yang membela kita apapun yang terjadi. Saudaraku, seringkali orang yang di pihak kita pergi satu persatu meninggalkan kita karena satu dan lain hal. Ya. 1000 tangan manusia, 1001 alasan untuk meninggalkan kita. Ya. Dalam keadaan demikian, saudaraku, Yesus Tuhan kita nggak pernah tinggalkan kita. Dia di pihak kita, dia berada bersama kita, dan dia tetap akan membela kita. Amin. Ya, Yesus membela kita. Tadi katakan Allah yang bela. Amin. Ya, Allah yang bela apapun keadaan kita. Saudaraku, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita. Tidak peduli sebesar apapun kesalahan kita. Karena kita sudah jadi milik Tuhan, maka Ia akan tetap jadi pembela kita. Amin. Karena kita miliknya, Dia membela kita apapun yang terjadi. Puji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, saudaraku, saya katakan tadi, seburuk apapun keadaan kita, sebesar apapun kesalahan kita, Allah itu tetap bela. Dan Yohanes katakan di bagian pertama kalimatnya adalah kata-kata ini, jangan berbuat dosa. Ya. Jangan berbuat dosa. Ada yang 100% kita nggak berbuat dosa? Enggak. Tapi kemudian kita jangan kecil hati, walaupun ada perintah jangan berbuat dosa. Kalimat berikutnya katakan, namun jika kita berbuat dosa, kita punya seorang pengantara. Dalam terjemahan lama juru syafaat, kalau diterjemahkan itu pembela. Atau lebih kalau di pengadilan namanya pengacara. Ya, pengacara. Saudaraku, Allah itu jadi pengacara. Masa Allah, Yesus itu jadi pengacara saya. Masa Yesus kita jadikan pengacara. Tapi itulah pekerjaannya. Menurut ayat yang kita baca, kalau kita bersalah, kalau kita berdosa karena kita ini miliknya, Yesus tetap bela kita. Saudaraku, satu kali Martin Luther berada di ruang belajarnya, ya, kemudian datang iblis, ya, menuliskan berbagai kesalahan semua yang pernah dilakukan Martin Luther. Dan Martin Luther lihat apa yang ditulis oleh iblis, betul, dia pernah melakukannya. Ya, kesalahan kecil, kesalahan besar dia pernah lakukan semua. Ditulis, banyak banget salahnya. Sempat down, iya begini banyak kesalahan saya, Tuhan ampuni enggak ya? Tuhan mau terima saya enggak? Ini Pak Pendeta, tokoh yang luar biasa, saudara. Berpikir seperti itu, lalu dengan yakinnya, ya, dia mulai ingat, dia miliknya. Lalu ada darah Yesus yang menghapus semua dosa. Dia ambil tinta merah, dia bikin silang, semua telah dihapus oleh darah Yesus. Si iblis pergi. Saudaraku, kalau kita bersalah, iblis menuduh kita, ya. Tetapi Yesus berdiri di depan Bapa, lihat tanganku yang berlubang paku. Aku telah mengampuni dia dengan darahku sendiri.
Dan Allah pasti menerima kita kembali. Karena Yesus membela kita, seberapa besar pun kesalahan kita. Asalkan kita merendahkan diri, Allah itu setia dan adil. Dia mau mengampuni segala dosa kita. Jaminan yang siapa? Karena Yesus datang kepada Allah. Dosa anakku, dosa si A, dosa si B telah disucikan oleh darahku. Saudaraku, dia pembela yang gak pernah minta bayaran apapun dari kita. Dia pembela yang gak pernah menuntut apapun dari kita. Dari lumpur dosa, kita diselamatkan. Dalam perjalanan hidup, ada saja yang membuat kita tersandung dan jatuh dalam dosa. Disinilah nyata besarnya kasih Allah yang berada di pihak kita dan terus menerus membela saya dan saudara. Yesus adalah pembela kita. Sebab itu, marilah, nikmatilah merdeka dari rasa takut. Amin. Yang ketiga, Allah mengasihi kita. Saudaraku, ini dasar dari semua tindakan Allah untuk kita adalah kasih. Ya, kasih. Dasar dari semua itu adalah kasih. Atas dasar kasih inilah kita diselamatkan dan dibela apapun keadaan kita. Memahami Allah mengasihi kita akan membuat kita merasa aman. Amin. Akan membuat kita merasa nyaman karena ada seorang yang mengasihi saya, yang adalah orang berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 19. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, kalimat-kalimat dalam ayat ini menjelaskan Allah itu kasih. Dan kalau kasih Allah ada dalam hati kita, dikatakan kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih itu melenyapkan rasa takut. Saudara-saudariku, kasih Allah begitu kuat dan dahsyat, sehingga Paulus katakan tidak ada yang dapat memisahkan. Nah, saudaraku, kenapa sih kita baca Yohanes tentang kasih itu melenyapkan rasa takut? Ya, kasih Allah penuh dalam kita, lalu dihubungkan dengan ayat di dalam Roma, gak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, gak ada, saudaraku. Tetapi saudaraku, ada banyak hal yang bisa menjadi alasan kenapa seorang terpisah dari kasih Kristus. Ya, kita menjumpai dalam kenyataan hidup. Ada orang-orang yang terpisah dari kasih Kristus. Ada orang yang terpisah dari kasih Allah karena penyakit. Terpisah dari kasih Allah karena ekonomi. Terpisah dari kasih Allah karena hal-hal yang dia belum dapatkan dalam hidup, dan kalau dia tinggalkan Tuhan sepertinya dia akan dapatkan. Ada lain orang lagi terpisah dari Kristus karena cinta. Betul? Karena cinta akan uang. Nah, ya kan? Tidak sedikit orang terpisah dari kasih Kristus karena cinta akan uang. Ada orang yang terpisah dari kasih Kristus karena cinta akan kedudukan, cinta akan jabatan. Terpisah dari kasih Kristus. Tapi ada juga karena percintaan. Ya, ada toh banyak. Jangan bilang banyak, adalah ya, ada. Paham ya artinya cinta akan uang, cinta akan kedudukan, cinta akan jabatan, sama percintaan. Paham ya? Dan hal-hal itu bisa membuat orang terpisah dari Kristus. Mengapa semua itu terjadi? Karena rasa takut.
Ya karena rasa takut. Takut nggak sembuh. Lalu cari cara lain yang di luar Tuhan. Takut nggak punya uang. Bisa. Tapi ada lagi yang lain bukan takut nggak punya uang. Takut uangnya nggak cukup. Saudara bisa bedakan? Ini itu terjadi saudaraku. Tuhan sudah berkati. Amin. Tapi kenapa masih punya rasa takut? Karena takut uangnya nggak cukup. Iya. Nah saudaraku, sampai apa yang menjadi keharusan-keharusan sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak dikembalikan. Kenapa kita nggak kasih perpuluhan? Semua kerja, gitu loh. Tapi item perpuluhan itu minim sekali. Kenapa? Bukan nggak punya uang, betul nggak? Tadi saudara udah ngaku loh. Tapi karena takut uangnya, hari ini saudara dimerdekakan dari rasa takut. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Allah memerdekakan kita dari rasa takut. Ia membanjiri hidup kita dengan kasih-Nya. Amin. Dia membanjiri, memenuhi, melingkupi kita dengan kasih-Nya. Dan itulah yang membuat takut kita hilang. Saudaraku, kasih Allah yang besar dan melimpah itu membuat kita lekat, dekat pada Tuhan, dan kita nggak bisa terpisah dari Kristus. Saudaraku, mengetahui bahwa Allah mengasihi, itu menguatkan, itu meneguhkan kita, sehingga kita mempunyai kesanggupan untuk menghadapi berbagai hal yang terjadi. Paulus berkata berdasarkan apa yang dialami dalam hidupnya, bahwa karena kasih Allah yang besar itu membuat dia tidak terpisahkan dari Kristus, dan membuat dia menjadi pemenang, bahkan jadi lebih dari pemenang. Artinya gini saudaraku, kalau kita mau jadi orang-orang yang menang, kita harus dibebaskan dari rasa takut. Jangan lihat masalah, sudah takut duluan. Kita merasa kecil, masalahnya jadi kelihatan besar. Ada panglima bersama saya. Masalahnya jadi kelihatan kecil. Saudaraku, hari ini, mari kita minta Tuhan, bebaskan kita dari rasa takut. Bebaskan dari rasa takut terhadap apapun juga. Mungkin saat-saat ini orang dihantui dengan berbagai ketakutan. Ketakutan dengan harga-harga naik, ketakutan dengan dengan resesi dan segala macam. Hari ini saudaraku, Tuhan bilang untuk kita semua, Tuhan merdekakan kita dari rasa takut. Jangan takut dengan apapun Tuhan, apapun juga, karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Milik kesayangan Tuhan yang tidak pernah dibiarkan berjuang sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes, amin. Oh, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yes, amen. Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukan aku, Yesus Tuhan. Yes, amen. Yesus memegangku
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Dia pegang kita dengan tangan kanan yang kuat. Tangan kananmu, Yesus memberiku. Dia beri kita kemenangan. Kemenangan. Kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku. Amin, haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus pembelaku, Yesus pembelaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Pagi ini, Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita punya rasa takut sendiri yang berbeda dengan orang lain. Itu tersimpan di hatimu. Saudara-saudaraku, bukalah hati untuk kasih Tuhan yang luar biasa yang memerdekakan kita dari rasa takut. Ada beberapa saudara, ada beberapa pemirsa benar-benar memiliki rasa takut untuk masa depannya. Rasa takut begitu besar dalam hidupnya. Hari ini berita baiknya adalah
Yesus di pihak kita, Yesus membela kita. Dia merdekakan kita dari rasa takut. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yakinlah bahwa Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan yakin, dengan iman, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami yakin kuasa Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang membanjiri hidup kami, membuat kami jadi orang-orang Kristen yang tidak takut, orang percaya yang merasa terus-menerus dibela oleh Tuhan, yang terus-menerus merasakan bahwa Tuhan di pihak kami. Kami bebas dari rasa takut, bebas dari putus asa, bebas dari kekalahan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang telah menebus kami dengan darahnya sendiri. Beberapa saudara yang hari ini mengalami rasa takut, baik di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti dari rumah masing-masing secara online. Tuhan jamah mereka, jamah. Jamah bebaskan dari rasa takut, jamah lepaskan dari rasa takut. Banjirilah oleh kasih-Mu ya Tuhan. Banjirilah oleh kasih setia-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan kasih-Mu. Membuat kasih yang melimpah dalam hidup kami, membebaskan kami dari rasa takut. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati semua yang hadir. Tuhan memberkati juga secara khusus anak-anak-Mu yang ambil bagian dari dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong, membuat berhasil dalam studi, karir, dalam rumah tangganya masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat dengan korban-korban persembahan dan persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan. Biar Tuhan terus melipat gandakan berkat atas kami semua dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Sekian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.